Smart Listener masih bersama dengan Kakak Inggit Wulandari, owner dari Bun Faiza Snack gitu ya. Tadi saat break juga kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada pilihan berat yang waktu itu diambil gitu ya. Iya. Keputusan saat berada di puncak karir, tapi memilih untuk resign. Padahal waktu itu kerjanya udah bukan 1 tahun 2 tahun ya. Iya. Udah beberapa tahun dan posisinya lagi bagus-bagusnya. Akhirnya memilih untuk resign. Gitu ya. Itu hal yang berat juga kan waktu itu. Iya, berat. Apa hikmahnya sih? Hikmahnya itu awalnya bisa lepas sih, nggak terikat waktu. Oke. Nggak mesti bangun pagi, Yaps, gak usah harus absen dulu. nggak mesti absen, nggak mesti dikejar sama laporan, nggak mesti dikejar sama marketing. Itu hikmah yang pertama. Terus yang kedua, sudah bisa hamil. Alhamdulillah. Langsung hamil waktu itu Iya. berarti ya. Berarti memang Tuhan tuh menunjukkan jalan. Terus ini nih, karena aku sudah pilih nih. Jadi ini Ini dikasih, hadiahnya. ini hadiahnya. Luar biasa. Iya. Jadi waktu itu perbedaan yang sangat terasa adalah lebih punya kebebasan gitu ya. Iya, kebebasan. Ngurus suami, keluarga juga mungkin lebih bebas waktu Iya. itu. Lebih nggak buru-buru kan, kalau kerja bangun pagi buru-buru, semua terburu-buru. Pulangnya juga malam. Iya, pulangnya malam. Terus kayak waktu di rumah itu kayak kurang begitu. Tapi kalau semenjak resign, waktunya memang sih di rumah saja, tapi setidaknya ada kegiatan yang kita rasa, oh ini passionku. Oh gitu. Nah ini yang saya penasaran. Kadang-kadang biasa gini. Saya beberapa kali juga yang datang ke Student Inspirasi adalah orang-orang yang memilih untuk resign dari pekerjaan, memilih jalur bisnis, usaha gitu ya, dan dapat gitu. Tapi ketika awal-awal resign itu pun kan kehidupan jadi berubah nih. Jadi yang rutinitas awalnya mungkin padat, tiba-tiba lowong selong-longnya. Iya gak sih? Tapi pernah waktu itu merasa, ya Dede gak ada kerja, aku kayak bosan kak gitu. Iya. Merasa bosan, gak ada kerjaan, merasa mungkin mau cari sesuatu nih yang pengen dikerjakan gitu. Pernah sih, sempat juga bilang, dia rindu kak sama tumpukan kertas-kertas. Rindu kak main lihat keyboard. Tapi dari situ saya bilang, ini keputusanku. Jadi lebih bagus saya cari kegiatan apa deh. Terus tante almarhum dia bilang, itu mau nak bikin nih kerupukku. Dari tante dia ajari saya bikin itu kerupuk. Dari situ mi ada kesibukan. Terus ada dari awalnya cuman manual, semua serba manual. Ya disyukuri semua karena oh ya, saya dapat mianuku di sini. Saya lebih kayak pas ada kegiatan bikin kerupuk itu kayak saya bilang, oh lebih senang. Iya. Saya bilang, oh iya, di sini saya dapat anuku. Saya bisa racik semuanya, saya bisa tahu semuanya apa yang saya butuhkan. Ya, jadi pas orang juga coba, ada rasa kebanggaan pada saat orang suka. Benar. Dan habis itu kerupuk awalnya saya bilang, habis menuku, alhamdulillah. Dari kalau awal menjual ya, kita berpikir yang penting habis jualan, yang penting orang suka. Habis terserah orang mau bagaimana. Tapi kesini saya tahu, saya banyak belajar. Bukan cuma harus habis, tapi orang harus puas dan orang harus berulang. Repeat order. Iya. Gitu ya. Dari situ saya bilang, oh iya ini passion. Jadi kayak apa ya? Banyak
ilmu lah. Ada kepuasan-kepuasan dan kebahagiaan Iya. tersendiri gitu ya, yang tidak bisa dibayarkan dengan gaji besar yang kita Iya. dapatkan. Iya nggak sih? Setiap hari tuh ada saja, oh ini ya pelajarannya saya dapat hari ini. Aha. Ya banyak kesyukuran yang saya dapat setiap harinya lah. Wow, luar biasa. Tapi ingat waktu itu pertama kali produksi ini kan diajarin sama tante ya. Iya. Berarti resepnya, cara buatnya, Iya. semua gitu ya. Ini semoga jadi amal jariah buat Iya, si almarhumah tante. Waktu itu ingat berapa porsi pertama kali dibuat kemudian habis ludes seketika? Nggak langsung bilang berapa porsi. Saya belajar langsung 5 kilo. Oh, oke. Kalau orang Makassar bilang sota-sota. Iya, Baru diajari Kalau ini- langsung baru diajari langsung 5 kilo. Nah, jadi saya bikin 5 kilo. Ih, kenapa ini adonan semakin lama semakin berkembang? Tanteku bilang itu adonan tidak bisa bermalam. Oh, Harus Akhirnya? cepat dikerja baru saya kerjakan manual. Jadi itu saya buang adonannya, jadi rugi dong. rusak. Rusak Nah, yang 5 kilo ini. Iya, yang 5 kilo. Baik. Setelah itu saya coba besoknya saya coba dulu 1 kilo. 1 kilo tanteku tes, iya sudah sama punyaku. Saya coba pasarkan. Saya enggak jual dulu. Oh, dibagi-bagi aja Iya, dulu ya, saya gratis. kasih tester dulu orang. Enak, dia bilang, iya berapa? Awalnya saya jual 5.000. Isi berapa gram waktu itu? 5.000 itu isi 350 gram, 400 gram, belum ada timbangan. Iya, Pokoknya iya. semua Pokoknya berdasarkan Feeling lah. feeling aja ya. Oh, cocok ini kayaknya. Oh, sama ini kayaknya beratnya ya. berdasarkan feeling. Berdasarkan feeling. Oke. Feeling juga 5 kilo terbuang. terus habis itu? Setelah itu berjalan anunya, saya sudah bisa terka. Oh, dalam sehari itu saya bisa bikin 5 kilo, tapi saya sisihkan dari 2 kilo untuk 3 jam. Oh, oke. Ya, di situ saya belajar lama berbulan-bulan. Dalam sehari itu saya bisa bikin 10 kilo. 10 kilo sehari. Dari 3 bulan berjalan itu kerupuk. Iya, jadi sempat keteteran, panggil orang tetangga. Dari situ banyak juga teman-temannya suami ada yang mau jadi, iya saya bantu jualkan di tetanggaku. Iya. Iya, dari situ berjalan terus. Oke, dari awalnya coba 1 kilo, 2 kilo, Awalnya coba 5 kilo. 5 kilo ya, kan gagal ya, nggak usah dihitung karena mubazir nih, dibuang akhirnya. Ini gara-gara dibilang sota. mau cepat mungkin waktu itu karena belum tahu takaran kali ya, dan tidak tahu kalau ini adonan mengembang. Oke, dari 2 kilo bertambah jadi 6 kilo sampai 10 kilo sehari. Sekarang berapa kilo sehari? Untuk kerupuk itu kalau di bulan Ramadan ya, karena saya enggak bikin tiap hari sekarang untuk kerupuk. Kalau untuk kerupuk di bulan Ramadan itu sehari bisa 25 kilo. Oke, kalau untuk Ramadan ya. Untuk Ramadan. Banyak pesanan berarti. Iya. Kalau di luar Ramadan? Di luar Ramadan itu kalau perharinya masih stabil 10 kilo. Kalau di luar Ramadan. Tapi selama pandemi ini ya agak menurun. Agak menurun. Iya. Oke, tapi di Ramadan kemarin Ramadan kemarin alhamdulillah di tengah pandemi tetap juga iya, ya, tetap lancar ya. Tetap Wah, lancar. Luar biasa. Nah, gimana kemudian bisa survive di tengah pandemi ini? Kan orderannya menurun gitu ya. Nah, kemudian kan produknya bukan hanya keripik saja tapi berkembang menjadi beberapa jenis makanan. Perjalanannya seperti apa sih?